Oke, kalau terkait nanti tuh di AP kita akan belajar apa aja sih? Nah, kalau di AP tadi kan, seperti yang aku bilang bahwasanya di AP ini tuh, lebih nantinya tuh kita akan terjun berkaitan dengan urusan administrasi negara ataupun administrasi pemerintahan dan juga beserta unsur-unsur dalamnya seperti pemerintahan, politik, dan juga kebijakan. Halo, kenalin nama aku Nur Karisma Intan Permana Putri, biasa dipanggil Intan. Saat ini aku merupakan mahasiswi semester 4 di Universitas Negeri Yogyakarta, tepatnya di program studi Administrasi Publik. Oke, jadi di sini aku mau ceritain sedikit nih terkait awal mula sampai akhirnya aku bisa memilih UNY itu sebagai lanjutan studi aku. Jadi pada awalnya tuh terutama waktu SMA aku emang cukup ambis banget pengen untuk bisa melanjutkan perkuliahan itu di universitas negeri. Nah, hal itu juga didukung sama dukungan dari orang tua aku yang mana dengan pertimbangan mungkin seperti biaya dan juga pertimbangan-pertimbangan lainnya sehingga mendorong aku tuh untuk bisa lanjut di universitas negeri. Tapi sayangnya juga dari kedua orang tua aku tuh memang bukan yang mengizinkan aku untuk bisa berkuliah di universitas di luar Yogyakarta. Nah, waktu itu kan teman-teman pasti tahu ya kalau di Yogyakarta itu memang univ negeri itu hanya ada beberapa, salah satunya adalah UNY. Nah, waktu itu memang pertimbangan aku antara UNY ataupun univ-univ sebelah gitu. Namun aku ngerasa lebih percaya diri ketika aku memantapkan diri untuk memilih UNY itu sebagai pilihan pertama aku waktu itu di pendaftaran perkuliahan. Nah, karena aku juga udah ngerasa percaya diri dengan pilihan aku di UNY dan juga di UNY ini juga ada beberapa bidang studi yang memang aku suka dan juga tertarik. Maka dari itu aku juga membulatkan tekad banget untuk bisa melanjutkan perkuliahan tuh di Universitas Negeri Yogyakarta. Kayak gitu. Oh ya, untuk di UNY ini kebetulan aku masuk di jalur SBMPTN. Nah, untuk alasan sendiri kenapa aku memilih program studi administrasi publik ini, karena bisa dibilang aku tuh suka dan juga tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, politik, ataupun berkaitan dengan hal-hal sosial masyarakat. Nah, kebetulan pada bidang studi administrasi publik ini kita nantinya kan akan mempelajari tentang hal-hal kayak gitu. Jadi memang aku merasa tertarik lagi aja untuk bisa masuk di administrasi publik. Walaupun sebenarnya aku bukan tipikal orang yang concern banget terkait hal-hal yang berkaitan dengan politik, cuman aku merasa tertantang aja untuk bisa mengetahui lebih dalam terkait dunia politik, dunia pemerintahan, dan juga nantinya kan kita juga akan bekerja dengan di masyarakat untuk kepentingan masyarakatnya itu menjadi hal yang baru aja buat aku tersendiri. Oke, jadi untuk program studi administrasi publik ini di Universitas Negeri Yogyakarta masuknya di Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik atau sekarang ini dikenal dengan Visipol. Jadi untuk administrasi publik ini merupakan suatu program studi yang mana nantinya kita akan mempelajari terkait urusan administrasi, terutama administrasi negara ataupun administrasi pemerintahan dan juga beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Seperti halnya berkaitan dengan dunia politik, dunia pemerintahan, dan juga bagaimana cara kita untuk memformulasikan suatu kebijakan untuk nantinya kebijakan itu akan kita terapkan di lingkungan masyarakat. Oke, untuk dosen di AP sendiri, selama aku menjadi mahasiswi 4 semester ini ya di APUN itu, aku merasakan dosen-dosennya tuh bisa dikatakan enjoy, bukan yang sepaneng banget kayak gitu ya. Mungkin pandangan teman-teman kayak yang dosen di AP tuh kok kayaknya nyeremin ataupun kayaknya hari-harinya tuh cuma sepaneng gitu. Tapi aku selama menjadi mahasiswa di AP ini aku merasa bahwa dosennya tuh asik, enjoy. Jadi mereka tuh tahulah batasan kapan kita harus paneng, kapan kita harus santai kayak gitu. Jadi ada batasan-batasannya dan juga walaupun beliau-beliau ini mungkin dari sisi komunikasi sehari-harinya enjoy, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya dari aturan-aturan yang udah disepakati oleh kita di awal perkuliahan. Jadi bisa dikatakan dosen-dosen AP itu mungkin pada umumnya aja sih lebih ke
enjoy, santai. Ketika bisa waktunya enjoy, kita akan enjoy. Ketika memang butuh untuk serius, ya kita akan serius gitu. Jadi lebih ke apa ya, enak aja sih untuk dosennya. Oke, terkait dosen muda di AP, selama aku menjadi mahasiswa di AP ini, aku merasa cukup ada lah ya, cukup banyak, lebih dari 2 bahkan dosen AP yang apa ya, bisa dikatakan masih muda beliau ini. Dan itu menambah sisi enjoy kita ketika menjadi mahasiswa AP, karena juga maksudnya dari dosen muda ini kita akan dari cara berkomunikasinya juga lebih enjoy, lebih santai kayak gitu. Dan juga dosen muda di AP ini juga segan gitu loh ketika kita panggil Mas ataupun Mbak. Jadi bukan yang apa ya, akan mengurangi sisi sepaneng juga ketika kita menjadi mahasiswa di AP kayak gitu. Oke, kalau tadi kan udah dari sisi dosennya ya. Kalau untuk dari segi pertemanannya, aku merasa untuk pertemanannya sebenarnya lebih ke so far so good gitu loh. Jadi kalau ini aku membahas terkait pertemanan aku terutama di kelas ya, karena kan setiap hari-harinya aku sama teman-teman kelas aku gitu. Kalau aku merasakan ada gitu loh waktunya kita tuh bisa ambis bareng, ada waktunya kita yang harus jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi kita tuh bukan yang kita harus sendiri-sendiri terus, harus bareng-bareng terus tuh enggak, tapi lebih ke kalau misalnya ada waktunya kita bisa ambis bareng, tapi juga ada waktunya kita tuh kayaknya kita harus sendiri-sendiri dulu gitu deh. Tapi di samping itu juga apa ya, teman-temanku di AP itu aku rasakan juga enjoy banget gitu. Misalnya kita juga saling tolong menolong gitu loh, misalnya kayak yang ada hal yang aku bingungin gitu dan aku perlu tanya, aku perlu tahu sama mereka gitu, tapi mereka tuh juga akan jawab dengan yang oh iya dijelasin kayak gitu. Mungkin aku kurang paham terkait hal ini, mereka akan jelasin dengan pelan-pelan gitu. Ataupun juga misalnya ada catatan yang mungkin aku ada yang ketinggalan atau mungkin aku lupa nyatet, ketika aku mau lihat punya mereka tuh, mereka akan dengan senang hati tuh akan ngasih gitu loh. Jadi bisa aku katakan pertemanan di AP tuh baik-baik aja sih gitu, dan seru juga gitu karena ya itu kita bisa ambis bareng juga kayak gitu. Oke, kalau terkait nanti tuh di AP kita akan belajar apa aja sih? Nah, kalau di AP tadi kan seperti yang aku bilang bahwasanya di AP ini tuh lebih nantinya tuh kita akan terjun berkaitan dengan urusan administrasi negara ataupun administrasi pemerintahan dan juga beserta unsur-unsur dalamnya seperti pemerintahan, politik dan juga kebijakan. Nah, dari hal itulah yang nantinya tuh akan kita pelajarin gitu terkait bagaimana nantinya kita menjadi seorang aparatur negara, terus bagaimana kita nantinya akan menjadi seorang analis kebijakan. Jadi hal-hal yang nanti akan kita pelajari itu seputar hal itu gitu, seputar urusan perpolitikan, urusan pemerintahan, dan juga kita juga di sini tuh akan belajar terkait bagaimana sih kita memformulasikan suatu kebijakan yang nantinya kebijakan itu bisa menyelesaikan permasalahan di tengah lingkungan masyarakat. Gitu. Oke, untuk mata kuliah yang bisa dibilang aku paling suka ya kalau di AP ini tuh ini sih, ada salah satu mata kuliah yang cukup aku suka di semester 4 ini, yaitu ada analisis kebijakan publik gitu. Kenapa aku suka? Karena di mata kuliah ini tuh kita butuh insting yang kuat ketika nantinya kita menjadi seorang analis kebijakan gitu. Bagaimana kita membuat alternatif kebijakan yang baik, dan juga ketika alternatif itu tuh dilaksanakan tuh kira-kira akan berdampak bagaimana gitu loh untuk mengatasi suatu permasalahan di masyarakat. Jadi emang itu tuh butuh insting yang kuat yang nggak bisa kita asal-asalan untuk membuat suatu alternatif kebijakan, tapi kita juga butuh insting yang kuat sebagai seorang analis kebijakan ketika nanti tuh kebijakan itu diimplementasikan tuh akan berdampak bagaimana di lingkungan masyarakat. Habis itu mata kuliah lain tuh ada etika administrasi publik gitu. Kenapa aku suka? Karena ya di situ tuh kita akan tahu juga ketika nanti kita menjadi seorang administrator itu tuh etika yang seharusnya kita punya tuh kayak gimana gitu. Dan kenapa juga aku suka dari etika AP, karena ada beberapa kegiatan perkuliahan tuh kita turun langsung di masyarakat gitu loh. Kita tahu dari sisi masyarakat tuh bagaimana etika-etika yang dimiliki dari pejabat publik yang ada mungkin di Indonesia di dalam waktu kebelakangan kemarin kayak gitu. Statistika gitu, mungkin itu mata kuliah umum ya, di jurusan lain ada, cuman menurut aku itu cukup sulit karena kan juga di sini kita menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi emang untuk dari proses pembelajaran itu menurut aku lebih sulit aja sih gitu.
Kalau untuk pandangan orang-orang nih ya terkait jurusan AP yang mungkin seliweran nih yang aku sering dengar itu terkait kalau misalnya ditanya ini jurusan apa gitu, misalnya kayak jawab administrasi publik, pasti mereka langsung nyetusin kayak yang oh ASN ya, oh PNS ya. Jadi di pandangan mereka tuh seorang lulusan AP itu hanya menjadi seorang ASN ataupun PNS kayak gitu. Padahal ruang lingkup jurusan AP tuh nantinya tuh kerjanya tuh bisa dibilang cukup luas, karena kan nantinya kita bisa menjadi seorang pekerja sosial, juga bisa menjadi di perusahaan juga. Jadi kita nggak melulu menjadi seorang ASN kayak gitu sih. Itu sebenarnya kita nggak bisa denial juga ya terkait pandangan orang kalau lulusan AP itu nanti menjadi ASN, tapi lebih tepatnya bisa ruang lingkup kerja AP itu luas, nggak hanya seputar ASN aja. Oke, kalau untuk pengalaman yang paling menyenangkan ya selama menjadi mahasiswa di AP ini sih. Jadi sistem pembelajaran di AP itu nggak yang melulu kita dengerin teori di kelas ataupun kita presentasi, diskusi, itu enggak sama sekali. Jadi ada beberapa selama aku menjadi mahasiswa di AP 4 semester ini tuh ada beberapa kegiatan kita tuh di luar kelas kayak gitu. Misalnya waktu itu di semester 1 kalau nggak 2 itu ada ditugasin kita tuh untuk turun ke dinas gitu. Kebetulan aku dapatnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman. Di situ kita tuh lebih tepatnya wawancara gitu sama beliau-beliau yang bekerja di situ untuk mengetahui bagaimana sistem pekerjaannya, dan juga ketika ada aparatur yang melanggar suatu aturan tuh apa sanksinya kayak gitu. Habis itu yang kedua juga waktu itu kita juga turun ke perusahaan gitu. Terus juga yang baru-baru ini kita juga turun ke lapangan bener-bener yang dekat sama masyarakat. Kita wawancara masyarakat dari berbagai lapisan untuk kita mengetahui menurut mereka pandangan mereka terkait para pekerja publik di Yogyakarta tuh menurut mereka tuh udah baik ataupun belum kayak gitu. Jadi yang menyenangkan sih karena kita tuh benar-benar turun ke lapangan, kita dengerin langsung dari masyarakat, dari orang-orang yang terkait berkaitan dengan kebijakan publik kayak gitu, berkaitan dengan urusan-urusan publik. Jadi lebih seru aja sih. Oke, kalau untuk pengalaman yang bisa dibilang mungkin kurang menyenangkan aja sih, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ini sih kalau di AP, tapi kayaknya juga aku tuh dengar di jurusan lain juga kurang lebih sama kayak gitu. Misalnya kayak dosen tuh udah mengumumkan kalau misalnya kita tuh offline gitu untuk mata kuliah besok tuh akan dilakukan pembelajaran itu offline. Tapi ketika kita mungkin udah prepare atau mungkin ada yang udah berangkat terus tiba-tiba tuh jadi online atau tiba-tiba ada asinkron gitu. Itu mungkin kadang kadang bisa jadi hal yang seneng, oh nggak jadi kuliah gitu. Tapi kadang ada yang kayak aduh udah prepare tapi ternyata nggak jadi kayak gitu. Tapi kan ya itu kendala di luar dugaan ya gitu. Tapi mungkin itu bisa dibilang kurang menyenangkan aja sih, tapi sebenarnya baik-baik aja. Kalau menurut aku kurang paham ya, mungkin antar jalur masuk di UNY itu apakah ada perbedaan, aku kurang tahu pastinya. Cuman untuk selama yang aku alami aja, untuk biaya kuliah terutama di AP itu aku rasakan cukup sih, bukan yang mahal juga enggak, bukan yang murah juga enggak, tapi lebih ke lebih di angka rate yang cukup aja gitu. Oke, untuk peluang karir sendiri lulusan AP itu bisa dikatakan cukup luas ya teman-teman, karena nantinya kan memang concern kita tuh lebih ke dunia politik, dunia pemerintahan kayak gitu. Tapi kita nggak yang melulu bisa harus menjadi seorang ASN tuh enggak. Tapi untuk karir dari jurusan AP sendiri memang iya benar bisa menjadi seorang ASN, terus juga bisa menjadi seorang pekerja sosial juga bisa, terus juga bisa menjadi seorang analis kebijakan, itu sangat mungkin bisa. Ataupun kita juga bisa untuk nantinya mungkin bekerja di perusahaan atau mungkin di bidang-bidang seperti ekonomi pembangunan ataupun di bidang manajemen. Oke, kalau dari sejauh yang aku tahu ya, kalau misalnya alumni dari APWN itu kurang lebih memang mayoritas menjadi ASN sih gitu. Mungkin adalah ya yang menjadi seorang analis kebijakan ataupun pekerja sosial, tapi bisa dikatakan memang kebanyakan itu menjadi seorang ASN.
Oke, untuk harapan aku sendiri ketika nanti udah lulus dari APWND, aku punya harapan yang besar untuk dikasih kesempatan ya menjadi seorang ASN. Tapi di luar itu juga aku punya plan-plan lain seperti menjadi seorang pekerja sosial. Kenapa? Karena ya aku ingin nantinya bisa bekerja untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat, untuk bisa menyelesaikan paling tidak permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar. Kayak gitu. Untuk gelar dari lulusan administrasi publik di UND ini adalah SAP, Sarjana Administrasi Publik. Oke, untuk pesan teman-teman yang mungkin mau daftar di AP UND ini terutama aku cuma bisa bilang untuk dikuatin doanya, ditambah lagi usaha dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga sebisa mungkin dikurangin rasa ragu atau merasa takutnya ketika kalian mau daftar di APWND. Mungkin ada bayangan-bayangan kayak nanti kalau di APWND itu kayak mata kuliahnya susah, dosennya galak ataupun itu pokoknya dihilangin aja karena memang di APWND itu nggak semenakutkan itu gitu dan nggak sesusah itu. Pokoknya dikurangin ragunya, dikurangin takutnya. Pokoknya dikuatin aja sih yakinnya untuk daftar di APWND ini. Pokoknya semangat.